Ya pokoknya Pak Tasman metu nang kene. Dulu Simang ya, apa? ketika Pak Tasiman menjabat menjadi bupati, Bupati. ya, ini Menurut cerita. ini bukan menurut cerita, ini yang disampaikan atau yang dialami oleh PKL Versi waktu itu loh ya, waktu Pak Tasman menjabat menjadi bupati. Setiap jam 12 malam atau kurang lebih jam 12 malam, beliau pasti bangun dengan memakai celana pendek. Kalau hawanya tuh tidak hawanya hangat, itu beliau pakai singlet. Dan beliau pasti kelilingi alun-alun, menanyai satu persatu PKL yang ada. Iya kabarnya Pak. Nah, ketika ada PKL yang tidak laku jualannya atau yang belum balik modal, diborong. Itu pasti diborong oleh beliau. Itu Pak Tasiman. Pak Tasiman itu sangat merayat kalau menurut keterangan dari PKL. Entah kalau PKL yang saat ini dengan PKL yang di Juwana apa nang Pati? Pati ya. Bupati kok di Juwana bupati apa? Alun-alun Juwana kan baru kali ini ya. Ada rame, dulu nggak ada alun Juwana. Pati ya. Itu pasti ditanyai satu-satu, gimana rame enggak? Pripun rame Bu, rame Pak, rame Mas. Pak Tasiman tidak pernah memakai bahasa Jawa ngoko. Malus. Pak Tasiman meskipun itu pakai dengan pedagang kaki lima loh. Ini menurut cerita orang yang pernah mengalami loh ya. Pak Tasiman selalu memakai bahasa keramaian. Pripun masalah dagang laris, pripun rezeki ini lancar. Satu persatu pedagang ditanya semua. Keliling. Pokoknya keliling alun itu. Nah, ketika ada salah satu di antara mereka yang tidak laku lah bisa dikatakan atau belum balik modal sampai larut malam, itu beliau pasti mengundangi orang-orang yang ada di sekeliling itu. Kalau nggak seperti itu tuh dibeli terus disuruh membagikan kepada orang-orang yang ditemui oleh pedagang itu di sekitaran Pendopo lah, sekitaran alun-alun, disuruh membagi-bagikan. Beli tapi disuruh. Misalkan di sekitar alun-alun nggak ada orang. Lah kemana? Tempun di Pak mbagek nih Pak. Terserah lah mau nang ndi lah membagek. Monggo kersa dengan bagek ke tempun. Dengan orang rakyat kecil sekalipun Pak Tasiman nggak pernah ngomong kasar atau ngomong Pak Tasiman. Itu keterangan dari KL. Beliau sangat santun. Nah, Pak Tasiman memang orang ya, terlibat kasus itu kan ya bisa dikatakan bagaimana ya. Waktu itu kan memang biasa kan ya, namanya jabatan orang pemimpin bukan masa jabatan. Pemimpin itu pastilah ya menikmati gratifikasi ya, entah gratifikasi entah ada kelebihan anggaran lah bisa dikatakan seperti itu atau apapun itu. Terus biasa cuma bisa menangkis apa enggak. Tetapi begini loh ya, kalau orang yang menumpuk harta loh itu kan memang dikumpulkan, tetapi kalau orang yang tidak menumpuk harta loh ya itu biasanya kan itu tadi untuk kegiatan sosial. Karena namanya orang menjadi pemimpin itu kalau ada orang yang kesulitan bisa dikatakan. Kalau mau diambilkan dari kas daerah itu kan proses pakai proposal, pakai laporan pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Tapi kalau ada sisa-sisa yang bisa dikatakan sudah terrealisasi tapi masih ada sisa, dan sisa itu kan banyak. Ada insentif atau insentif dari PAD dan lain sebagainya itu kan bagian dari itu. Makanya setiap kepala daerah itu kalau bagi-bagi uang pribadi itu jarang, nggak ada rumusnya lah.
Itu kan termasuk luar pasti. biasa ya, Karena- bagi-bagi habis kok. Dana insentif. Dapat insentif. Insentif itu kan Ndek ngrumangsani nek berasal dari rakyat kecil. nek batas dana insentif itu memang ya itu tadi gini loh. Namanya kaderisasi itu kan ketika orang itu ya cuma bisa disebutkan gitu. ketika orang itu mendapatkan anggaran atau dana insentif itu tadi itu atau dana apa? Ada dana taktis ya, Dana taktis lah. enggak, dana taktis dengan insentif beda lagi. Taktis kan Insentif itu ya? insentif kan dari pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah. Itu pendapatan daerah ya. Berarti Pendapatan BPKD. asli